Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Diri Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Mohon maaf karena sudah 1 minggu saya tidak membuat video, karena saya ada pelayanan pembekalan kepada 40 anak muda di Tomohon. Mereka datang dari semua wilayah yang ada di Sulawesi Utara. Jadi anak-anak muda ini datang di Tomohon dan mereka dibekali untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan ke sana. Jadi banyak jiwa-jiwa terhilang yang harus dibawa kepada Tuhan yang ada di Sulawesi Utara. Jadi kemarin saya ada di sana dan puji Tuhan mereka siap dikirim berperang demi Injil Kristus. Nah, saat ini saya mau menanggapi seorang ustadz. Beliau ini kakek Sanihu Munir, mohon maaf hampir keceplosan. Jadi kakek Sanihu Munir ini sedang memfitnah seorang pendeta dengan memakai ayat Alkitab. Jadi lucu ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena beliau ini iri atau apa, karena tidak bisa melakukan mujizat seperti Pastor Andi Simon, sehingga dia harus memfitnah, menyebarkan hoax, menafsirkan ayat Alkitab seenaknya sendiri, padahal maksudnya tidak seperti itu. Sebelumnya mari kita menyimak video sedikit saja, cuplikan dari video Ustadz Sanihu Munir ini. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22-23. Kocak memang kalau kita melihat tingkah laku para ustadz ini ya, apalagi kalau kita melihat ustadz-ustadz yang dari mualaf itu ya, itu lebih ngaco lagi. Nah, beliau ini nggak tahu apa motivasinya ketika mengutip Alkitab ini untuk Pastor Andi Simon. Entah beliau ini iri karena tidak bisa membuat mujizat, entah emosi atau marah, nggak tahu ya. Daripada sibuk mengkritik orang lain, sibuk menjelekkan orang lain, sibuk menghakimi orang lain, lebih baik Anda ini membuat mujizat sendiri aja. Atas nama apa kek boleh, atas nama ini itu semuanya boleh, khusus untuk Anda gitu ya. Kalau kami para hamba Tuhan dari Kristen membuat mujizat selalu dalam nama Yesus, karena otoritas itu, kuasa itu datang dari Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat Alkitab yang dikutip oleh Ustadz Sanihu Munir gitu ya, benarkah menurut ayat Alkitab ini Tuhan nanti akan mengusir bahkan mengutuk Pastor Andi Simon pada waktu akhir zaman gitu ya. Saya tidak sedang membela Pastor Andi Simon karena saya juga bukan teman, bukan saudara, apalagi fansnya bukan. Tapi saya mau membenarkan firman Tuhan yang dipelesetkan, yang disalahartikan oleh kakek Sanihu tadi itu ya. Nah, menurut beliau mengutip dari Matius 7 ayat 22 dan 23, Tuhan nanti di akhir zaman akan mengusir dan mengutuk Pastor Andi Simon. Dan firman Tuhan itu berbunyi demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tahukah saudara, konteks dari ayat ini adalah mengenai pengajaran sesat. Jadi ketika Yesus khotbah di bukit, salah satu pengajarannya adalah meminta kita supaya hati-hati terhadap para penyesat yang muncul di kemudian hari. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran yang menyimpang atau membelokkan firman Tuhan seperti Ustadz Sanihu Munir tadi itu, tapi mereka juga membuat mujizat mengatasnamakan Yesus. Padahal itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan untuk puji-pujian bagi dirinya sendiri, untuk memperbanyak dukungan untuk dirinya sendiri, dan terlebih memperbanyak penghasilan atau pendapatan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi itulah yang dikritik keras oleh Yesus. Jadi orang Kristen harus berhati-hati dengan orang-orang macam ini. Nah, apakah Pastor Andi Simon adalah termasuk dari penyesat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir, kakek Sanihu ini? Tunggu dulu, jangan gegabah bos. Kalau iri, bilang bos. Mari kita melihat teksnya. Ayat ini berbicara tentang apa? Kita akan membaca mulai dari ayat 15 supaya kita semakin paham. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi menurut ayat 15 dan 16 akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar sebagai domba. Padahal mereka ini adalah serigala buas. Jadi mereka ini bisa menerkam domba-domba itu tadi dengan cara menyesatkan mereka dengan ajaran-ajarannya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah penyesat atau orang-orang yang sesat atau nabi-nabi palsu di akhir zaman? Firman Tuhan katakan bahwa dari buahnya lah kita bisa melihat mereka. Kita tidak akan mungkin dapat memetik buah anggur dari semak duri. Nah, kalau kita melihat buah yang dihasilkan oleh Pastor Andi Simon, apakah itu untuk keuntungan sendiri? Apakah itu untuk pujian diri sendiri? Apakah itu untuk popularitas diri sendiri? Saya melihat sih banyak orang diberkati dari pelayanan beliau. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Bahkan nih, tidak hanya orang Kristen, orang non-Kristen yang pakai jilbab, sarung, baju koko juga datang ke sana dan mereka disembuhkan dan akhirnya mereka memuji Tuhan. Jadi terlalu gegabah kalau ada orang menuduh salah satu, oh ini sesat, itu sesat, ini salah, itu salah. Lihat dulu buahnya. Apa yang mereka katakan itu, mereka lakukan itu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ya kalau memang apa yang disampaikan dan dilakukan oleh Pastor Andi Simon menyalahi firman Tuhan atau membelokkan firman Tuhan, saya setuju kalau mereka mengatakan Pastor Andi Simon sesat. Tapi tunggu dulu, kita lihat buahnya dulu. Jadi Pastor Andi Simon melakukan semuanya itu, banyak orang diberkati, disembuhkan, dan dipulihkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang lebih penting. Nah, kemudian kita lanjut ke ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi itu ya Pak Ustadz,
Kalau membaca Alkitab, menafsirkan Alkitab, tolong jangan dipaksakan. Jangan Anda memperkosa Alkitab untuk kepentingan Anda. Kalau Anda melakukan itu, Anda menggenapi apa yang disampaikan dalam Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini. Bukan Pastor Andi Simon yang menjadi penyesat, justru Anda yang menyesatkan banyak orang. Jadi sekian dari saya, semoga ini memberkati kita dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.